Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di praktikum basis data dan infrastruktur data spasial. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan infrastruktur data spasial dengan saya, Sandi Budiubo, sebagai dosen pengampu. And I just want to say that I make this video for my student, my Indonesian student at Gajah Mada University. So if you don't speak Indonesian, don't worry because everything is written in English here, so you can still follow this video. Oke, saya akan lanjut ke referensi yang biasanya kita gunakan. Ada 4 dari Tianpe tahun 2017, Longley tahun 2015, Kennedy tahun 2013, dan Haywood tahun 2006. Semuanya tentang GIS dan aplikasinya. Saya akan fokus langsung ke infrastruktur data spasial yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kelembagaan dan kapasitas manusia atau kapasitas SDM. Itu berkaitan erat dengan kebijakan nasional tentang data sharing. Lalu kita juga sangat perlu melakukan koordinasi pada berbagai level di tingkat provider, terus pembuat kebijakan dan pengguna. Dan tentu saja yang penting di sini adalah support finansial yang kontinu dan sustain yang apa namanya yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan infrastruktur data spasial di sini. Setelah itu ada juga aspek proses yang berkaitan dengan data akuisisi, pengambilan data, dan manajemen serta ketersediaan datanya, dan bagaimana data itu bisa digunakan oleh berbagai macam keperluan dan dari yang digunakan oleh berbagai stakeholders. Lalu yang kita bahas di sini, kita fokus di kotak yang berwarna hijau ini, yang tulisannya lebih tebal, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama kaitannya dengan hardware atau perangkat keras, setelah itu software atau perangkat lunak, terus konektivitas, intranet dan internet. Setelah itu kita akan membahas sedikit tentang Internet of Things atau IoT. Jadi yang dimaksud dengan hardware di sini adalah alur pengolahan data yang berkaitan dengan prosesor, memori, dan hard disk. Ya. Data itu biasanya masuk di input device atau masuk ke input-output port, lalu nanti diolah oleh seperangkat data ini, seperangkat hardware ini, lalu nanti akan dikirimkan hasilnya melalui output device. Jadi intinya data yang masuk dari input itu akan masuk ke prosesor yang terdiri dari 3 jalur, yaitu data bus, control bus, dan address bus. Data bus itu berkaitan dengan sinyal yang membawa data itu sendiri. Address bus itu yang berkaitan dengan sumber dan tujuan device yang akan mengirimkan dan menerima data itu, dan control bus yang mengatur lalu lintas data di dalam komponen ini. Lalu di situ tertulis ada prosesor, yaitu prosesor ini tugasnya ada 2. Yang pertama arithmetic logic unit, berhubungan dengan perintah matematika dan logika, seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan logika seperti AND, OR, dan NOT. Setelah itu control unit, yaitu manajemen waktu dan sinyal yang akan dikirimkan terkait dengan kelancaran pengolahan data itu tersebut. Lalu data itu disimpan ke memori, kalau misalnya harus diulang akan dikembalikan ke prosesor. Tapi kalau tidak ada yang diulang lalu perlu disimpan ke storage, kita biasanya menyimpan ke hard disk atau SSD. Di sini saya berikan contoh untuk PC yang saya gunakan untuk klien desktop itu spesifikasinya untuk hardware-nya seperti ini. Saya menggunakan i7 8700 dengan kecepatan 3,2 GHz dengan 6 core.
tetap menggunakan daya yang relatif rendah, sekitar 100 watt untuk prosesornya saja. Lalu ditambah dengan motherboard untuk high end dan RAM 32 GB, dan untuk storage-nya saya menggunakan 500 GB, dan untuk grafik processing unitnya saya menggunakan GTX NVIDIA GTX 1650 Ventus dengan 896 CUDA cores di sini. Tetapi tetap menggunakan power yang kecil, yaitu 75 watt di antara banyak sekali pilihan GPU yang ada di pasaran. Setelah itu ada DVD RW dan fan untuk pendingin, dan mouse dan keyboard yang standar. Total konsumsi di sini plus 33% ekstra untuk keamanan supaya tidak kekurangan pasukan daya, itu adalah 410 watt kira-kira. Normalnya saya bisa memakai 500 watt untuk power supply-nya, tapi di pasaran waktu itu yang ada 550 watt untuk kategori yang 80 plus gold yang full modular, jadi saya memakai yang itu. Kalau dibagi penggunaan dayanya itu kira-kira seperti ini. Yang banyak itu dipakai oleh motherboard, lalu prosesor dan GPU yang banyak dipakai, tetapi tetap tidak melebihi dari 500 watt. Kriteria yang dipakai untuk PC ini adalah yang pertama budget, tidak terlalu sebisa mungkin tidak melebihi budget yang disediakan. Lalu powernya tidak terlalu tinggi, jadi untuk tagihan listrik tidak terlalu besar. Intinya di sini yang saya fokuskan adalah penggunaan JS dengan performa yang baik, serta multitasking dan parallel computing. Setelah itu kriteria selanjutnya baru menghindari bottleneck, dan kemungkinan di masa depan kalau misalnya ada kemungkinan untuk upgrade komponen masih bisa dilakukan, karena masih bisa support untuk upgrade komponen di masa mendatang. Tetapi kriteria ini bisa bervariasi dari orang satu ke orang yang lainnya, dari institusi satu ke institusi lainnya, tergantung dari keperluan masing-masing. Terutama kalau dikaitkan dengan infrastruktur data spasial, yaitu stakeholder yang satu dengan yang lainnya kemungkinan bisa berbeda sekali untuk kriteria kebutuhan PC-nya. Selain itu, di sini juga ada server yang digunakan. Intinya kalau untuk server kemampuannya harus melebihi dari desktop yang biasa dipakai di rumah atau di kantor yang dipakai secara perorangan. Kalau untuk prosesornya, kalau bisa yang multi-core dan multi-thread untuk tujuan multitasking, di situ ada banyak sekali. Misalnya ada Xeon V yang core-nya sampai lebih dari 50, dengan thread-nya mungkin bisa dikali 2, jadi kalau dikenali di operating system bisa sekitar 80 sampai 100-an core. Lalu ada juga motherboard-nya itu yang bisa mengakomodasi untuk 2 prosesor dengan 16 slot untuk memori. Setelah itu kalau untuk graphic card, untuk VGA saya pikir tidak terlalu membutuhkan VGA yang high end, cukup VGA yang biasa saja. Akan tetapi kalau misalnya itu difokuskan untuk server, untuk aplikasi, mungkin bisa dipasang VGA yang high end yang bagus sekali. Kalau untuk memori atau RAM, intinya semakin tinggi RAM-nya semakin bagus. Sedangkan kalau untuk storage, semakin besar storage-nya semakin bagus. Di sini saya tuliskan rekomendasi yang baik adalah menggunakan storage dengan ratusan terabyte atau sampai 1 petabyte. Kenapa? Karena data yang dipakai, yang disimpan biasanya sangat banyak sekali. Jadi kalau
Kalau hanya 1, 2 atau sampai 10 tera itu masih biasanya masih kurang kurang luas, terutama untuk data-data GIS seperti itu. Untuk pendingin lebih aman pakai air cooler untuk pendingin CPU daripada liquid cooler untuk menghindari kebocoran cairan yang ada di liquid cooler. Dan server itu biasanya ditaruh di ruangan yang ber-AC supaya untuk mengontrol suhu ruangan. Untuk supply uh, power supply itu apa namanya direkomendasikan untuk menggunakan yang 80 plus gold certificate. Jadi bisa menyediakan daya yang baik dan terjamin untuk server itu sendiri. Server itu biasanya dipakai untuk web services, bisa untuk database server atau application server, tergantung dari kebutuhan dari infrastruktur data spasial itu tersebut. Tetapi yang penting di sini adalah untuk server perlu direncanakan untuk dibuat georedundancy untuk menghindari bencana alam. Jadi kalau misalnya di satu tempat di tempat A untuk server yang pertama itu terkena bencana alam, masih ada lokasi yang lainnya yang berjauhan yang masih aman dari bencana alam. Plus untuk storage-nya bisa dilakukan backup menggunakan cloud storage yang unlimited seperti itu. Sedangkan untuk software, di sini ada berbagai macam software yang digunakan. Yang pertama untuk operating system yang sering dipakai adalah Windows dan Mac OS. Setelah itu banyak juga dipakai untuk Linux. Linux ini lebih fokus ke supercomputing. Jadi untuk apa namanya komputer dengan komputasi yang tinggi. Biasanya Linux ini freeware, tapi ada yang shareware seperti contohnya Red Hat. Sedangkan kalau Windows dan Mac OS semuanya berbayar, jadi memang harus membeli lisensinya untuk dapat menggunakan kedua OS ini. Cuman biasanya OS ini penggunaannya untuk individual. Sedangkan ada juga operating system yang digunakan untuk single board computer seperti Raspbian, FlintOS, Diet P, Top OS dan lain-lain seperti yang saya tuliskan di slide ini. Lalu ada operating system Android untuk smartphone dan firmware untuk device yang lebih kecil seperti microcontroller seperti itu. Sedangkan untuk aplikasinya bisa menggunakan aplikasi JS ya, karena di sini berkaitan dengan infrastruktur data spasial. Setelah itu remote sensing, kartografi, terus mungkin ada Office, terus ada computer aided design, terus matrix dan security seperti itu. Sedangkan untuk konektivitasnya ada dua jenis. Yang pertama untuk koneksi yang secara fisik, yaitu bisa LAN atau WAN. Kalau LAN itu fokusnya ke lokal area, sedangkan kalau WAN itu untuk area geografis yang sangat luas. Di sini internet itu biasanya diasosiasikan dengan WAN. Sedangkan kalau untuk koneksi non fisik atau nirkabel biasanya menggunakan WiFi, Bluetooth atau tethering. Ini sudah sangat sering sekali dipakai di kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah jenis-jenis kabel yang sering digunakan untuk koneksi, bisa koaksial, bisa unshielded twisted pair, bisa shielded twisted pair yang ada pelindungnya seperti aluminium ini, dan kabel fiber yang menyediakan kecepatan tinggi setara dengan kecepatan cahaya sehingga arus data yang masuk bisa lebih cepat, terutama ini untuk internet yang kecepatan tinggi seperti itu. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan tentang intranet dan internet untuk infrastruktur data spasial. Kalau intranet itu fokus untuk penggunaan internal suatu organisasi,
tidak untuk orang luar, sedangkan kalau internet itu untuk publik, jadi untuk global dan jaringan yang terbuka seperti itu. Yang terakhir adalah Internet of Things. Biasanya ini dipakai untuk menaruh sensor di lokasi-lokasi yang berjauhan, yang sangat jauh, seperti remote area seperti itu. Dan masing-masing lokasi diberi satu node 1, node 2, node 3, node 4, dan seterusnya. Setelah itu, masing-masing node ini dihubungkan oleh gateway untuk mengirimkan data melalui internet ke server seperti itu. Dan setelah dari server kita bisa melihat datanya seperti apa yang sudah di capture untuk masing-masing sensor. Ini juga bisa dipakai untuk infrastruktur data spasial ke depannya seperti itu. Saya kira itu saja materi untuk kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.